Allah berfirman surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah ay huwa asyraful awwalin wal akhirin. Wa 'alaikum an tu'azzimuhu wa la tukhbiruhu illa bil haqqi was sidqi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengannya? Beliau adalah manusia pertama dan terakhir yang paling mulia. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, serta wajib bagi kalian menghormati beliau dan tidak memberi kabar kepadanya kecuali dengan kabar yang hak lagi benar. Itu merupakan salah satu cara menghormati kepada beliau. Tidak memberi informasi kepada beliau kecuali dengan informasi yang hak dan informasi yang benar. Allah berfirman, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Hadza amrun minallahi ta'ala muwajjahun ilal mu'minina bi an yasma'u lirrasuli wa yuti'u wa la yushiru alaih bima ya'lamu minallahi ma la ya'lamun walau istajaba ilal katsiri mimma yad'unahu ilaihi lataibu wa waqa'u fil jubti wal ithmi. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau dia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Maksudnya, ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan kepada orang-orang beriman supaya mereka mendengar dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mereka tidak menyuruh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang suatu dari Allah apa-apa yang tidak mereka ketahui. Kalau seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam mengabulkan ajakan mereka tentang sesuatu itu, maka mereka akan terperosok dalam dosa dan kesusahan. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Maka beliau tidak dibenarkan. Hanya sekedar mengikuti apa-apa yang telah disampaikan kepada beliau dari informasi kabar para sahabatnya. Karena
karena beliau dibimbing oleh wahyu. Maka tentunya dalam urusan tersebut beliau dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai qudwah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka mendengar dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan sebaliknya. Mereka yang menyuruh kepada beliau, memerintah kepada beliau, maka itu merupakan suatu perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak dibenarkan. Mengapa? Karena itu akan menjadikan perbuatan yang keliru, akan menjadikan perbuatan yang dapat menyesatkan, serta perbuatan yang sangat menyulitkan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh para sahabatnya, bahkan menurut ayat tersebut, para sahabat, orang-orang yang beriman, mereka layak harus mengikuti, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terperosok dan tidak dalam keadaan sulit. Allah berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Amara Allah ibadahu an yu'minu bihi wa yuti'uhu wa bayyana lahum mahasinal imani wat ta'ah wa raghabahum fi dhalika bi kulli uslubin wa wa'ada man amana wa 'amila salihan bit thawabil jazil wal ajril 'azim. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, dan benci kepada kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya mereka beriman kepada Allah dan mereka mentaati perintah-perintah Allah dan menjelaskan bahwa keimanan itu serta ketakwaan itu indah dengan memberikan semangat, memberikan dorongan melalui berbagai metode supaya orang-orang yang beriman melakukan kebajikan. Itu sebagai manifestasi dari iman, manifestasi dari takwa. Dan Allah berjanji
para orang-orang yang beriman serta beramal saleh akan memperoleh pahala di sisinya, memperoleh pahala yang besar, dijanjikan dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu melarang kepada orang-orang yang beriman, melarang kekafiran, melarang perbuatan maksiat. Dan Allah menjelaskan dampak keburukan dari kekafiran dan perbuatan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ancaman kepada orang-orang yang melakukan kekafiran, memberikan ancaman yang keras kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan siksaan yang pedih. Siksaan itu tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia karena belum pernah terlihat, belum pernah terlintas di dalam hati atau diri manusia. Setelah itu Allah memberikan penjelasan. Allah memberikan keterangan bahwa siksaan yang akan menimpa kepada orang-orang yang melakukan kekafiran serta perbuatan maksiat itu dengan siksaan yang pedih. Siksaan tersebut tidak akan bisa dibayangkan oleh siapapun karena mereka yang disiksa tidak akan pernah disentuh oleh kehidupan dan tidak akan pernah disentuh oleh kematian. Tidak merasakan suatu keringanan sedikit pun ketika mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsala subhanahu rusulahu ilan nasi liyuballighu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Faminhum man istajaba haqqan wa sidqa wa minhum man a'rada wa 'anada wa minhum man istajaba khaufan ala masalihihi wa tama'an bil ghanimah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para utusannya, nabi-nabi dan rasul-rasul kepada umat manusia agar mereka menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangannya, supaya mereka menyampaikan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah serta ancaman-ancamannya. Sebagian manusia menerima ajakan para utusan Allah dengan penuh keyakinan dan kebenaran. Sebagian manusia ada yang menentang dan berpaling daripadanya. Sebagian manusia menerima ajakan itu karena memiliki kepentingan, memiliki tendensi, dan ada pula yang menerima karena berharap memperoleh ghanimah, memperoleh keuntungan atau pampasan. Itulah karakter umat manusia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutus nabi-nabi, rasul-rasul kepada mereka. Mereka bermacam-macam. Ada di antara mereka yang bersungguh-sungguh. Ada pula di antara mereka yang berpaling. Ada pula di antara mereka yang memiliki kepentingan serta tendensi. Dan ada pula di antara mereka yang selalu berharap memperoleh keuntungan atau ghanimah.